Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Sugeng Rawuh masyarakat Kudus dan sekitarnya. Masih tetap di pojok kota Kudus, kota Kretek. Saya Tumenggung Fikri Juru Kunci pojok kota Kretek. Masih tetap bersama centininews.co.id. Kami mencoba untuk memahamkan masyarakat melalui dialog. Pagi ini kita sudah berada di lokasi wisata alam Kolam Lele ya, bersama Pak Haji Hartoyo. Masyarakat Kudus dan sekitarnya tentu tidak asing dengan wajah dan nama Haji Hartoyo SH. Beliau adalah aktivis, juga politisi, dan sekarang memilih untuk menjadi peternak ikan. Kenapa beliau pada akhirnya meninggalkan hiruk pikuk dunia politik, juga dunia-dunia yang lain, memilih untuk ngadem bersama lele-lelenya? Tentu ini ada rahasia besar yang mungkin akan kita gali bersama melalui dialog bersama Pak Haji Hartoyo. Karena beliau pernah juga menjadi salah satu wakil ketua DPRD Kabupaten Kudus. Kemudian di tahun kemarin beliau juga berikhtiar untuk membagikan dan mewakafkan waktu dan tenaganya untuk Kudus. Akan tetapi nasib baik belum belum apa namanya belum menjadi milik Pak Hartoyo, sehingga saat ini beliau memilih untuk menjadi peternak lele. Pak Hartoyo, bisa diceritakan sejak kapan dan apa alasan Pak Hartoyo memilih setelah apa namanya melanglang buana di dunia persilatan politik ya, kemudian akhirnya endingnya menjadi peternak lele. Tentu ada rahasia yang menjadi alasan. Monggo Pak Hartoyo. Iya, terima kasih Mas Fikri. Waktu yang diberikan pada saya dan saya mengucapkan selamat datang di tempat kami beraktivitas. Eh, Kalau ditanyakan apa sih rahasianya sehingga saya beralih melakukan sebuah aktivitas budidaya lele dan peternak lele atau petani ikan. Perlu saya sampaikan di sini bahwa sebenarnya dalam hidup saya berprinsip setiap orang itu akan bisa dikatakan menjadi orang yang baik. Dalam ajaran agama kita menyatakan sebaik-baiknya orang itu adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Nah, dari gambaran itu tentu dalam situasi hidup ada dinamika. Nah, dinamika itu kadang orang ada peluang di bidang politik, ada peluang di bidang ekonomi, ada peluang di bidang yang lain. Nah, kebetulan untuk saat ini saya ada peluang di bidang bagaimana kita membesarkan lele, berbudidaya lele menjadi petani ikan. Nah, apapun itu dalam dimanapun tempat yang terpenting bisa bermanfaat, berkontribusi untuk masyarakat. Itulah prinsip yang saya tancapkan di hati bahwa bagaimana saya bisa bermanfaat untuk orang lain. Nah, dengan demikian dalam proses perjalanan waktu akhirnya saya melakukan langkah-langkah itu. Kemungkinan kalau ada satu kesempatan-kesempatan yang lain juga pasti insya Allah saya akan melakukannya. Oke. Kalau
bicara tentang apa? Nyaman. Artinya tidak jauh dari kemerungsung, ya. Ketika Pak Hartoyo di dunia politik, kemudian sekarang di dunia beternak lele, kira-kira dari sisi apa, ketenangan jiwa, kenyamanan untuk berinteraksi dengan manusia yang lain, tentu bisa diceritakan. Tidak bermaksud kalau misalnya di dunia politik itu lebih begini, di dunia ini lebih begini, tentu semua kan ya ada manfaat dan hikmahnya. Tapi kalau dari sisi psikologis, terjun di dunia politik dengan di dunia beternak seperti ini itu seperti apa Pak Hartoyo? Ya, jadi gini Mas Fikri, bagi saya itu dimanapun itu tergantung pada hati dan pikiran kita. Iya. Nah, manakala hati kita berusaha untuk selalu bersyukur, dimanapun pasti akan ada kenyamanan dan Iya, ketenangan. dimanapun ya. Dimanapun, maupun di dunia politik, di dunia perikanan, di dunia ekonomi, semua tergantung pada hatinya. Nah, kalau dia mampu mensyukuri, berusaha untuk mensyukuri apa yang ada di dalam dirinya, apa yang telah diberikan anugerah dari Tuhannya, saya yakin mereka menemukan kebahagiaan, mereka menemukan kenyamanan. Namun kalau dia tidak bersyukur, ya Ya, pastilah tentu, ya. di politik ya juga pasti akan mencari jalan yang kurang baik. Di perikanan pun juga akan mencari jalan yang kurang baik. Semua tergantung pada hatinya. Namun kalau dia itu sudah berusaha untuk ada kepasrahan, insya Allah dia pasti akan mencari jalan yang terbaik, karena saya yakin bahwa jalan yang terbaik itu adalah jalan yang menuju kelanggengan. Begitu Mas Fikri. Iya, mungkin masyarakat perlu tahu kenapa kemudian yang dipilih itu menjadi peternak. Awalnya seperti apa Pak Hartoyo? Iya, jadi gini Mas Fikri, pada saat habis pilkada, saya yang namanya pilihan, saya kan sudah tahu konsekuensinya bahwa menang dan kalah. Nah, pada saat proses terjadi kekalahan itu, akhirnya kan saya juga harus berpikir, saya ini mau berbuat apa dan mau melakukan apa supaya tetap bermanfaat untuk masyarakat, supaya tetap bermanfaat untuk masyarakat. Nah, akhirnya saya melihat ke belakang yang asalnya belantara kayak situ. Nah, karena saya berpikir apa yang masih ada di dalam diri saya. Nah, ternyata yang ada di dalam diri saya ini, aset yang ada di belakang rumah masih belantara. Oh, apakah ini Tuhan menunjukkan bahwa saya harus mensyukuri apa yang telah diberikan, kenapa saya tidak merawat dan sebagainya. Nah, saya berusaha untuk mensyukuri itu, merawatnya dengan berusaha kita tata tanah ini menjadi kolam-kolam dan sedikit-sedikit menjadi taman-taman, sehingga dipandang juga agak nyaman begitu. Di samping itu, kata teman saya kayak bilangnya, kalau ngingoni lele niku nganu, di samping hiburan juga bisa dapat pendapatan gitu ya. Di samping hiburan juga dapat pendapatan, sehingga akhirnya saya menentukan mengambil langkah untuk membuat kolam-kolam itu. Saya pacul satu sedikit demi sedikit, akhirnya sampai mempunyai kolam sebanyak hampir lebih dari 60 ini. 60 kolam. 60 kolam ya. 60 kolam yang terpetak-petak kecil-kecil. 60 kolam ini alhamdulillah bisa menghasilkan setiap harinya panen itu antara 60 sampai 70 kilo. Setiap itu hari rata-ratanya. Jadi secara berjenjang ya. Iya. Itu setiap hari. Pak Hartoyo, tentu yang namanya berspekulasi untuk menjadi peternak kan tidak kemudian ujuk-ujuk begitu kita ingin terus berhasil ya. Artinya dalam perjalanannya tentu ada hal-hal yang mungkin berkaitan dengan kendala-kendala apa, bagaimana cara mengatasinya, kemudian
bagaimana supaya produktivitasnya ini meningkat. Tentu ini tidak tidak mudah, karena biasanya keinginan masyarakat untuk berwirausaha apalagi dengan beternak seperti ini, ketika mereka itu mencoba awal kemudian gagal, ini biasanya kemudian terus terpuruk, tidak mau lagi. Apa yang mungkin menyemangati Pak Hartoyo mulai dari awal memilih untuk beternak lele, kemudian cara-cara apa yang bisa untuk mengantisipasi kendala-kendala tadi? Apakah ini dari autodidak di lapangan atau memang dan yang terpenting yang harus diakses, karena ini bukan rahasia ya, sebenarnya dengan cara apa Pak Hartoyo bisa setiap hari itu memanen 70 kilo? Caranya seperti apa? Kan kadang-kadang mungkin 60 kolam ini bibitnya barangkali jeda seminggu baru tebar kan. Seperti apa? Mungkin ini kan tentu tidak rahasia. Ya. Artinya Pak Hartoyo justru ingin setelah masyarakat mendengar penjelasan dari Pak Hartoyo akan tertarik menjadi peternak lele karena pangsa pasarnya menjanjikan kan, begitu. Artinya mungkin kebutuhan wong Kudus belum mampu disuplai oleh peternak Kudus sendiri kan gitu. Seperti apa Pak Hartoyo? Ya, jadi gini Mas Fikri. Pertama itu karena saya itu kan tidak punya modal ya. Maksudnya tidak punya modal itu tidak punya modal banyak. Betul-betul dari nol brutal ya. Karena dari pinjam, modal kepercayaan dipinjami oleh teman bibit 12.000. Pinjamnya berupa bibit ya? Iya, bibit ya, sama pakan ya, sama pakan. Jadi Pak Hartoyo hanya pengadaan kolam. Nah, karena saya dipercaya itu, akhirnya saya pinjam itu, saya kelola. Tentu banyak kendala memang, karena memang saya nggak pernah yang namanya tahu tentang ilmu perikanan, bagaimana tahu pemeliharaannya, caranya kayak apa, nggak pernah tahu. Nah, modal saya hanya keberanian. Jadi kepercayaan dan keberanian. Bagi saya, prinsip saya, kalau kita itu berani itu ajaib. Berani itu ajaib. Ya. Orang itu bisa akan mendapatkan keajaiban kalau dia berani. Tinggal kita ngarahkan keberaniannya ke sisi positif atau negatif. Nah, di sisi manapun keberanian itu ajaib. Karena saya teringat pada saat masa kecil itu, walaupun ini sisi negatif yang saya contohkan ya, saya itu dulu itu nyuri tebu itu loh, zaman dulu ya, nyuri tebu itu. Saya menangi. Ya, nyuri tebu itu dikejar oleh PC. Ya. PC itu istilah dulu. Ya. Nah, PC ya. Nah, saya lari banget itu namanya PC, lari. Ternyata di depan saya itu sungai. Nah, karena saking takutnya saya melompat gitu. Dan alhamdulillah bisa melompati sungai itu. Nah, ini kan satu keajaiban. Setelah habis selesai, pada saat dalam keadaan sadar, saya bisa membayangkan loh, masa saya bisa melompati sungai ini gitu loh. Setelah sadar ya. Setelah situasi dalam keadaan terkendali gitu. Saya pulang, nggak mungkin saya bisa melompat sungai itu. Artinya apa? Keberanian itu akan menghadirkan sebuah keajaiban. Bahwa baik itu di sisi positif atau negatif. Cuman ya kita arahkan jangan sampai di keberanian yang sisi positif aja lah. Yang terbaik itu kan kenangan masa kecil gitu. Jangan ditiru yang mencuri-mencuri tebu itu. Nah, disitulah akhirnya menjadi prinsip saya bahwa keberanian itu adalah ajaib. Nah, dengan keberanian itu kita bisa menemukan banyak ilmu. Dengan keberanian itu kita bisa memunculkan sebuah semangat yang tinggi, hentakan yang tinggi. Nah, pada saat kita memelihara lele itu kendalanya sangat banyak, tetapi keunggulannya kan semangatnya pasti lebih tinggi dibanding yang sudah pinter. Yang sudah pinter itu rata-rata kan mereka semangatnya pasti nggak begitu berkurang gitu. Jadi memang keadilan Tuhan di situ. Jadi ada orang yang dilahirkan di anak orang yang kaya,
Ya, ada yang dilahirkan di anak yang orang yang miskin kan gitu. Tapi bedanya dilahirkan di anak orang yang miskin semangatnya lebih tinggi, dilahirkan di orang kaya fasilitasnya yang lebih lengkap kan begitu. Iya, iya. Nah, disinilah keadilan. Nah, karena disitulah akhirnya bisa rata-rata keberhasilan itu karena semangat yang tinggi. Berani dengan punya semangat yang tinggi. Nah, untuk itu saya pada saat memelihara lele banyak kendala. Lele ini doicol karena saya buat kolamnya nggak profesional gitu kan. Artinya masih coba-coba. Iya. Ya. Lepas itu tak jemputi satu persatu. Mungkin kalau saya punya modal yang udah lepas udah wegah kan begitu kan. Nah, itulah satu sisi semangatnya. Terus yang kedua kena penyakit. Nah, pada saat kena penyakit ini obatnya apa kan mesti tanya ke sana kemari, bagaimana. Dan itu kita lakukan terus. Nah, sambil berjalan kita lakukan terus dan alhamdulillah pinjaman itu bisa saya kembalikan semuanya walaupun banyak kendala. Tetapi masih sisa 1 juta. 3 bulan memelihara lele 12.000 tapi masih sisa 1 juta. Kalau dihitung bulan cuma 300.000, satu harinya berapa? Tetapi saya tidak lihat itunya. Saya lihat bahwa ternyata ada sisa. Kalau seandainya saya itu lebih cermat, saya lebih teliti, terus saya memeliharanya lebih bagus, saya yakin sisanya lebih banyak. Artinya bahwa memelihara lele itu enggak rugi, walaupun pakannya itu saya itu pakannya dari pelet semuanya, dari pur semuanya. Jadi tidak ada seperti peternak yang lain mungkin. Ya, enggak mau saya. Tiren, ayam tiren, lain-lain. Enggak mau saya. Karena saya berpikir bahwa kalau peternak dikasih makan itu, terus yang makan itu kalau saya makan sendiri juga mesti jijik kan. Tapi kalau dimakan itu kan kita enggak berpikir bermanfaat untuk orang lain nanti. Karena di situ kalau dimakanin tiren itu ikan mati itu banyak bakterinya, bakteri jahatnya. Dimakan, dilempar lele dimakan orang lain kan kacau juga. Nah maka dari itu kalau beternak ya beternak yang higienis lah, yang nanti dimakan orang lain juga nyaman gitu. Jadi sebenarnya kendala yang paling mungkin agak susah diatasi ini kendala di bagian yang mana Pak Hartoyo? Jadi gini Mas Fikri, kalau ternak lele itu sebenarnya kalau menurut saya nggak ada kendala yang paling susah kalau kita mampu mengendalikan diri kita. Mampu mengendalikan diri kita. Maksudnya mengendalikan diri? Jadi gini, lele itu kan ibaratnya celana levis yang bekas itu dipotong-potong aja dimakan loh. Gitu ya. Iya, terus yang kedua diuncal no. Iki nyemplung. Iya, dimakan. Enggak percaya kakinya Mas Fikri dimasukkan kolam nanti dimakan. Lele itu mudah merawatnya. Sangat mudah. Dia coba jenengan ambil lele, taruh di darat 1 hari nggak mati. Awet ya. Nggak mati. Nah, artinya memelihara lele itu sangat mudah, Mas Fikri. Hanya permasalahannya kalau kita itu bisa mengendalikan diri, karena yang kita pelihara itu banyak, ya kita buang kotorannya. Setiap hari atau tiga hari sekali kotorannya dibuang. Dirawat lah. Jadi kalau lele itu kan punya kotoran, Kak. Jadi konsep kolamnya juga ada pembuangan kotoran walaupun ada betul. Tanah seperti ini. Betul. Jadi kayak gini. Ini kan pur ini kalau kita kasihkan lele gini, ini kan dimakan. Kalau makan kan dia pasti buang kotoran. Nah kalau kotorannya dibuang, maka dia akan kolamnya akan higienis, akan bersih. Bakterinya tidak itu tadi. Timbul bakteri penyakit. Kalau sampai terjadi penyakit, tinggal kasih uyah grosok itu selesai kok. Jadi tinggal kasih uyah grosok. Obatnya hanya garam grosok itu ya. Jadi airnya dikurangi. Sampai tinggal 20%, 30% lah. Terus dikasih uyah grosok, tutup lagi, terus bentar lagi dijok, kasih air lagi, udah sehat lagi. 3 tahun saya memelihara lele juga, kendalanya hanya itu aja. Nah ini yang mungkin agak sedikit nyerempet
ke ke dunia politik ya. Artinya konsumsi masyarakat Kudus untuk ikan lele ini menurut Pak Hartoyo ini yang selama ini yang mensuplai kebutuhan ikan lele itu dari Kudus sendiri atau dari kabupaten kota yang lain. Karena ketika kemudian secara politis, ilmu politis, jane butuhe wong Kudus ki 1 ton per hari misalnya. Padahal misalnya peternak lele dikumpulkan ini baru 1/2 ton, berarti yang 1/2 ton kan disuplai oleh orang. Ini artinya peluang kan begitu. Seperti apa Pak Hartoyo? Iya, Mas Fikri, di Kudus itu kebutuhan lele itu masih disuplai dari Kabupaten Pati. Jadi peternak lele di Kudus itu masih sedikit. Sehingga sebenarnya Kabupaten Kudus belum berdaulat atau belum mandiri untuk bidang daging. Nah, kebutuhan Kabupaten Kudus ini dipasok dari padi. Nah, ikan lele ini. Nah, artinya bahwa sebenarnya kalau masyarakat Kudus itu mau beternak lele, ini sebuah peluang. Peluang karena apapun bentuknya, kalau kita orang padi beternak, ke Kudus itu masih butuh transportasi. Yang kedua, ke Kudus itu butuh untuk memasarkan juga akan sangat beda kalau orang Kudus sendiri memasarkan dengan orang Kudus, lebih mudah kan. Iya, artinya ongkos produksinya akan lebih berkurang kan. Iya, di samping ongkos produksinya lebih berkurang, juga komunikasinya lebih cepat dan lebih nyaman. Misalnya butuh cepat langsung ke kolam. Iya, karena ikan itu kaitannya dengan waktu juga. Karena satu contoh, kalau kita panen lele hari ini gitu kan, kalau kita jual besok, itu penyusutan dagingnya itu tinggi. Nah, transportasi dari padi ke sini ini itu ada refaksinya pasti, refaksi. Jadi biasanya itu kalau 1 kintal, refaksinya itu 5 kilo. Nah, lain dengan beda kalau yang beternak di Kudus sendiri, tentu berkurang refaksinya, bukan hanya sebatas waktunya tidak terlalu lama. Iya, betul. Nah, disinilah sebenarnya keuntungan masyarakat Kudus manakala mau beternak lele, dan itu juga sangat mudah. Yang terpenting berani aja dulu. Berani aja dulu, masalah bisa nanti sambil jalan. Dan kebetulan teman-teman banyak sekarang ya sudah belajar ke sini, dan alhamdulillah sudah banyak yang berhasil. Kalau tadi diceritakan ada 60 kolam, semuanya terisi Pak Hartoyo. Artinya kalau 60 kolam kemudian sehari bisa menjual 70 kilo ya rata-rata per hari. Kira-kira dari sisi penghasilan ini, supaya nanti kalau misalnya ada anak-anak muda yang mungkin terinspirasi daripada nyambut gawe di perusahaan di sini ngentek ke materai ya, karena kontra outsourcing setiap mungkin akan berspekulasi memilih beternak lele supaya mereka terinspirasi bahwa beternak lele juga penghasilannya tidak kalah dengan bekerja di perusahaan. Dan ketika misalnya punya calon morotuo juga bisa dibanggakan. Kerja di mana nang? Kulo wira swasta beternak lele. Jadi morotuo juga bangga punya mantu sing duwe kolam sendiri kan begitu. Seperti apa inspirasinya? Kalau dari sisi penghasilan. Kira-kira umpama dijejerno hasilnya wong nyambut gawe pabrik mulai dari fajar sampai mulai sore itu kira-kira isih unggul mana beternak lele dengan kondisi seperti ini dengan bekerja di perusahaan? Ya, jadi gini Mas Fikri, sehebat-hebatnya kita bekerja dengan orang lain,
Nah, ini itu tetap penting ini. akan hebat bekerja Bekerja sendiri. sendiri. Ya. Nah, satu derajatnya aja sudah beda, gitu. Derajatnya sudah beda. Walaupun kecil, kita pengusaha kan. Ya, karena apa? Kalau kita bekerja dengan orang lain itu kita bisa baik kalau diperintah orang lain. Tetapi kalau kita itu mandiri, wira swasta sendiri, itu kita akan memerintah diri kita sendiri. Mau baik, mau tidak baik ini yang tergantung diri kita sendiri. Iya, yang bukan karena orang lain. Kita memerintah diri kita sendiri, bukan orang lain yang membentuk kita. Nah, dari gambaran penghasilan, alhamdulillah untuk saat ini kami per bulan bisa mencapai 11 sampai 12 juta penghasilannya. Iya, itu hasil bersih. Luar biasa. Jadi gini, ukurannya begini. Ngalah no pejabat. Ukurannya begini Mas Fikri. Iya. 1 kilo lele itu dibesarkan dengan biaya pur tenaga listrik itu 13.000. Jadi untuk biaya produksi ya 13 komplit itu 13.000. 13.000 siap jual ya. Nah, 13.000 kalau kita jualnya 18, kalau jualnya sampai 20, ada yang 22, ada yang 17 kan begitu. Taruhlah kita jual 17, itu 1 kilonya untuk dapat untung 4.000. 4.000 ya. Tapi 3 bulan loh itu. Nah, tinggal kita menghitung gini. Kita memelihara berapa kilo? Kan begitu. Nah, kalau 10.000 ikan bibit, maka kita harus siapkan modal 13 juta. 10.000 bibit 13 juta. Iya, kalau 1 kilo kan 13.000. Sudah unlimited ya. Artinya siap jual ya. Iya. Nah, kalau 13 juta 10.000 bibit, maka kita mendapatkan untung 4 juta. Hitungannya kan begitu. Kalau kita memelihara 50.000, maka untung kita berarti 4 juta kali 5, 20 juta. Hitungannya kan untungnya begitu. Nah, tinggal kebutuhan kita berapa? Kalau kebutuhan keluarga kita itu 1 bulannya 3 juta, ya minimal kita harus memelihara 30.000. 30.000 itu berarti kita harus punya modal 13 kali 3. Kan? Hitungannya kan gitu. Nah, berarti kalau 30.000 kita akan mendapatkan untung 4 juta kali 3. 12 kan. 12 kan dibagi 3 bulan. Nah, itu per bulan pendapatannya. Jadi masih juga di atas upah minimum kabupaten. Tergantung kita. Artinya tergantung kita mau dapat hasil 1 bulan berapa. Iya, gitu. Ekspansi kita saja yang menentukan. Tapi kalau jenengan bekerja untuk perusahaan, maka perusahaan yang menentukan Anda tak gaji sekian mau enggak gitu. Iya. Tinggal kita yang menentukan. Jadi, kalau kita udah swasta. Ini tentu bisa menjadi inspirasi para pemuda ya, utamanya yang angkatan kerja. Ini ada alternatif mendapatkan penghasilan yang sangat mudah. Kalau panjenengan nanti kepingin, silahkan datang ke Pak Hartoyo di Desa Anggulang. Mudah nanti. Nah, saya itu Mas Fikri, setelah lele ini saya buat sebanyak 60 kolam, akhirnya kita bisa menghasilkan per bulan itu 12 juta. Saya tidak mandek di situ. Karena saya itu setiap harinya itu beli pur pakan. Nah, kalau saya buat toko makan kan ya enak. Artinya kalau saya beli di toko-toko di sini, secara otomatis kan saya sudah punya stok sendiri. Berapa tahapan? Artinya kita dapat diambil untung dari toko sini. Nah, disitulah akhirnya saya buat toko, saya bisa ambil dari pabrik langsung. Kan purnya harganya murah, kita mendapatkan keuntungan di pakan itu. Inilah bedanya politisi yang beternak dengan bukan politisi ya. Pak Hartoyo, saya dengar usaha ternak panjenengan itu juga sudah pernah dipotret oleh kementerian ya,
dan akhirnya mendapatkan penghargaan. Penghargaan apa itu sebenarnya? Jadi itu penghargaan kesuksesan pembudidaya lele yang dalam pengelolaannya higienis. Higienis itu Tidak kalau memakai makanan yang lain selain pur. Kalau itu kenapa dikasih penghargaan itu tujuannya adalah kalau kualitas ekspor itu sudah memenuhi clear, syarat. memenuhi syarat. Gitu. Kalau di belakang ini seperti rawa-rawa yang kita lihat ini sebenarnya ini milik siapa? Ini Bondo Deso atau punya orang pribadi? Jadi ini ada yang milik Bondo Deso, ada yang milik pribadi. Nah, kalau ini yang 60 kolam kemudian ekspansi ke belakang ke samping ini mungkin bisa 6.000 kolam. Oh bisa. Ada cita-cita ekspansi, insya Allah. Memanfaatkan daripada ini untuk rendam air dan lain-lain gitu. Itu dulu sudah saya buat, sudah saya perjuangkan dan sekarang juga sudah jadi banyak. Cuman dulu itu kan milik desa. Nah pada waktu itu saya buat tambak-tambak di sana itu. Itu di sana itu banyak tuambak. Kenapa banyak orang mancing di sini ini? Karena tambaknya kelem. Oh gitu. Jadi sana itu ada tambak udang, ada tambak bandeng, ada tambak munjair. Ini banyak sekali. Kalau ini sebentar lagi agak surutan gitu, di sana itu kayak tempat wisata. Itu orang itu banyak sekali. Itu dulu saya karena lahan tidur ini akibat banjir ini, saya model caranya begini. Jadi tanah itu saya petak 2 hektar 2 hektar. 2 hektar itu tanahnya saya ambil untuk share-nya, yang tanahnya untuk tanggulnya. Jadi enggak ngambil tanah dari sana-sana. Jadi akhirnya terjadi tambak-tambak. Di situ bisa dibuat padi minatani. Jadi kalau pas musim nanti kemarau lagi itu tengahnya padi, sampingnya ikan. Gitu. Itu sudah banyak, ada sekitar 20 tambak ada. 2 hektar 2 hektar itu. Itu dulu sudah saya bangun dan itu biaya dari cari donatur. Dan Jarum juga ikut bantu itu. CSR ya. Jadi oke Pak Hartoyo dan masyarakat Kudus, tentu apa yang menjadi apa yang dijelaskan oleh Pak Hartoyo mudah-mudahan bisa menginspirasi para kaula muda. Artinya beliau ini politisi, pernah menjadi anggota DPRD dan wakil pimpinan DPRD, pernah nyalon bupati, tapi tidak malu melakukan pekerjaan menjadi peternak lele. Daripada sampean-sampean yang mungkin memilih untuk menjadi karyawan, kita tidak bermaksud melarang mereka menjadi karyawan, tapi tentu penghasilannya akan statis karena ditentukan oleh pengusaha. Kalau seperti ini akan ditentukan oleh diri kita sendiri, mau bergaji berapa sebulan dan lain-lain. Dan bahkan hampir semua karyawan ini dalam kondisi pergi pagi pulang petang, pantatnya pegel, penghasilannya pas-pasan. Ya artinya gaji sebulan itu belum selesai tanggal 10 saja sudah selesai. Tapi kalau berternak seperti ini mudah-mudahan juga bisa, karena pangsa pasarnya menjanjikan. Kebutuhan suplai lele di Kabupaten Kudus ini masih disuplai oleh kabupaten kota yang lain, sehingga ini peluang bagi para kaula muda. Oleh karenanya terima kasih masyarakat Kudus masih tetap di podcast centininews.co.id bersama saya Tumenggung Fikri di pojok kota Kretek. Mungkin terakhir kita akan coba makani bareng ya Pak Hartoyo ya. Moga-moga. Nah, ini adalah
ikan yang sudah siap apa namanya? Panen. Dipanen ya. Sudah siap dipanen. Ini 1 kilo mungkin bisa 8 7 ekor ya sekilonya ya. Nah, ini kira-kira umur berapa Pak Hartoyo? 3 bulan. Ini umur 2 bulan. 2 bulan ya. Setengah. Nah, ini luar biasa. Dan seperti ini ada 60 kolam sekitar. Dan setiap hari uniknya bisa panen. Nah, ini yang menarik. Dan siapapun panjenengan silahkan kalau tertarik datang ke Nggulang ketemu dengan Bapak Hartoyo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.